Pada tanggal 12 Februari, Jake tengah bersiap-siap pergi selama 1 pekan untuk mengunjungi sahabat lamanya di utara New York. Saat berpamitan denganku, dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, tampak malu. Mungkin aku seharusnya tidak perlu memberikan ini. Katanya, Tapi belakangan ini kau baik sekali padaku. Jadi aku ingin mengucapkan terima kasih. dia mengeluarkan sekotak coklat dan menyerahkannya padaku. Trims, Jake. Aku sama sekali tidak menduga hadiahnya. Tidak menduga akan melihat sesuatu yang romantis, namun tidak dipikirkan secara matang. Tindakannya manis. Aku seorang vegan, dia tahu betul itu. Dan aku tidak akan memakan coklat mengandung susu, tetapi tindakannya tetap manis. Dan Jake tidak biasanya bersikap baik tanpa pamrih. Ya, Gary mendesakku untuk memberikannya pada cewek mana saja. Jadi kupikir kuberikan saja padamu. Ia terdiam sejenak. Jangan bilang Gary, malah jangan bilang siapa-siapa. Dia diam lagi, lalu Harganya $1. setelah itu dia memberikan kecupan selamat tinggal dan pergi dengan mobilnya. Pickup keluaran 90-an yang biasa dia gunakan untuk memboyong alat-alat musik. Kata-katanya masih terngiang setelah dia berangkat. Cewek mana saja. Harganya $1. Tolong jangan bilang siapa-siapa. Aku tidak mengharapkan hadiah Valentine. Tidak ingin hadiah. Tetapi coklat ini rasanya bahkan lebih buruk ketimbang tidak menerima hadiah sama sekali. Apakah dia berharap aku akan menangis penuh rasa syukur? Terima kasih, Jake. Terima kasih. Manisan $1 sudah mewujudkan mimpiku. Kapan kita akan rencanakan pesta pernikahan? Ya, sudah saatnya mencari orang baru. Di hari Valentine, aku duduk sendiri menikmati minumanku di gerai Starbucks kampus. Berusaha menenggelamkan kesepianku dalam segelas mocha dengan 2 porsi espresso. Kalau tidak bisa bersuka cita, setidaknya dapatkan asupan kafein. Gary, teman Jake, melihatku sedang mengantre dan berjalan ke arahku. Bagaimana kabarmu dan Jake? May. Kuhirup mocha, menghindari kontak mata. Dia mengangguk. Kau perlu seseorang yang lebih baik. Jake tidak peduli padamu. Lantas, dia mengenali seseorang yang duduk di sebuah meja, dan senyum pun timbul di wajahnya. Ada temanku Paul di sana, cowok lucu yang pernah kuceritakan. Kalian harus kenalan. Entahlah, Kataku. bukankah berkenalan dengan seseorang di hari Valentine seperti dipaksakan? Tidak, imut sekali, malah. Coba bayangkan kalau kalian sampai menikah. Manis sekali, kan? Kalian bisa cerita bertemu di hari Valentine. Sudah berminggu-minggu, Gary menceritakan soal Paul. Paul kocak, seorang Yahudi, dan sempurna untukku. Begitulah kata Gary. Aku merasa Gary sekadar mencoba menjauhkanku dari Jake, tapi Paul terdengar menarik. Keraguan apapun yang ada di kepalaku lenyap saat Gary menggiringku ke meja tempat Paul berada. Dia pria kecil, duduk sendiri di sana dengan sebuah komputer jinjing. Dia kelihatan seperti tiruan Woody Allen, lengkap dengan kacamata berbingkai tebal, serta jaket panjang hitam berkesan gotik yang 2 ukuran lebih besar. Ini Rebecca. Kata Gary. Dia juga tertarik melakukan komedi tunggal. Oh ya? Kata Paul. Bagaimana kabarmu? Tanya Gary. Paul mengedikkan bahu. Tidak baik. Aku tidak bisa memutuskan apakah aku akan meminta seorang cewek pergi minum kopi atau tidak. Jika kau menyukai seseorang, menurutku kenapa tidak? Kataku. Mungkin Paul mengambil muffin yang sudah habis separuh dari meja. kue-kue di sini rasanya kacau. Kataku. Setuju. Tetapi tidak ada lagi tempat yang menjual muffin enak dekat kampus. Setelah itu ku bilang, Aku bisa membuat 1 porsi muffin labu dalam sekitar 20 menit. Kalian mau mampir ke apartemenku? Paul menatap komputernya. Dia sedang menonton video di YouTube. Gary menyenggolnya. Dia pandai masak. Baiklah. Kata Paul. Aku tersenyum lebar. Seperti yang selalu kukatakan, jalan menuju perut seorang pria adalah melalui makanan, atau yang semacamnya. Di apartemenku, 1 jam kemudian, Paul sedang menyantap muffin dengan selera makan yang baik sekali. Dia kelihatan seperti gambar poster Sandman yang kutempel di ruang duduk. Apakah kau suka Neil Gaiman? Tanyanya. Dia penulis favoritku. Jawabku. Aku juga. Paul menghabiskan sisa muffin yang dipegangnya
dan melempar kertas pelapisnya ke tempat sampah. Jantungku berdegup lebih kencang. Dalam hati, kuperiksa daftarku. Yahudi. Suka membaca. Lucu. Suka muffin buatanku. Apa acaramu hari Jumat malam? Tanyaku. Dia mengangkat bahu. Tidak banyak. Mau makan malam? Boleh. Mau crepes? Gary menyengir seakan-akan berkata. Sudah aku bilang, Sulit untuk menunjuk kapan persisnya segalanya berubah 180 derajat. Semua bermula saat dia menjemputku. Atau, tepatnya, ibunya. Dengan ngeri, kusaksikan mobil Chevy biru meluncur masuk dengan Paul duduk di kursi belakang. Aku pun naik untuk duduk di samping Paul. Hai Rebecca, Kata perempuan di belakang kemudi. aku Ibu Paul. Senang berkenalan denganmu. Oh, kataku, senang bertemu dengan Anda. Paul belum punya izin mengemudi. Katanya menjelaskan. Aku menatap keluar jendela. Paul berusia 23, aku 21, dan kami berkencan dengan diantar oleh salah satu orang tua kami. Aku benar-benar tidak mengira hal ini masih akan kualami selepas SMA. Kemudian, setelah kami tiba di kedai krep, hal pertama yang Paul katakan padaku begitu kami duduk adalah, Jadi, kuikuti saranmu dan kuajak cewek itu pergi. aku tak tahu harus berkata apa. Dia belum menjawab. Katanya lagi. Aku mengirim pesan di Facebook. Aku yakin dia akan bersedia. Kupaksakan diri menjawab. Mudah-mudahan. Sahut Paul. Dia mempelajari menu, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. The Western Crepes adalah favoritku di sini. Setelah aku berhasil mengatasi keterkejutanku, kami mulai terlibat dalam percakapan. Dia bertanya, apakah aku menyukai apartemenku. Akan lebih baik kalau dindingnya tidak putih semua, kataku. Tempat itu polos tanpa hiasan. Rasanya seperti dalam penjara. Paul tiba-tiba diam. Aku pernah masuk rumah sakit jiwa. Itu baru penjara. Ada jeruji menghalangi jendela dan aku tidak bisa pergi kemana-mana. Aku punya skizofrenia. Katanya, Aku mendengar suara-suara. Oh, kucuil keretaku. Apakah kau sudah selesai? Tanyanya. Aku mengangguk keras-keras. Ya, aku selesai dengan kencan ini. Dan dengan krepku. Ibuku memberikan uang untuk mentraktirmu. Wajahku merona. oh tidak apa-apa. Kita bayar sendiri-sendiri saja. Setelah itu, kami kembali ke dalam mobil bersama ibunya. Menempuh perjalanan panjang dan sunyi kembali ke kampus. Kembali di apartemen, aku menelepon Gary. Mengapa kau tidak bilang dia punya skizofrenia? Seruku di telepon. Apakah itu menjadi kendala untukmu? Tidak, tapi dia mengungkapkannya dengan cara yang terburuk. Juga, itu tadi jelas bukan kencan. Dengan cepat, kuceritakan apa yang terjadi. Di ujung sana, Gary tertawa-tawa. Oh, Paul. Komentarnya. Semua ini sudah cukup lama berlalu dan aku bisa tertawa sekarang. Tapi, itulah kencan terburuk yang pernah kualami. Itu pun kalau bisa dianggap kencan. Kurasa itulah buktinya. Kalau kau mengencani orang yang lucu, mereka selalu tertawa paling akhir.